Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Berakhir sudah pertandingan antara tuan rumah Australia berhadapan dengan tamunya tim nasional Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga. Kejutan terjadi pada hasil akhir pertandingan, yaitu di mana tim nasional Indonesia yang sudah ketambahan 4 pemain naturalisasi baru malah menjadi lumbung gol tuan rumah Australia. Tak tanggung-tanggung, tim nasional Australia mampu menjeploskan 5 gol dalam pertandingan tersebut dan tim nasional Indonesia hanya mampu membalas 1 gol. Kedudukan 5-1 menjadi skor akhir pertandingan tersebut. Turun dengan formasi awal 3-4-1-2. Sesungguhnya tim nasional Indonesia mampu mengurung tim tuan rumah Australia di awal laga setidaknya 10 menit awal. Terbukti dengan diperolehnya peluang emas sekitar menit ke-8 dan penalti untuk tim nasional Indonesia yang kemudian gagal diselesaikan dengan baik oleh Kevin Dix. Kevin Dix sejatinya dikenal sebagai pemain belakang yang tidak pernah gagal dalam mengeksekusi penalti. Tapi entah kenapa di pertandingan tadi Kevin Dix gagal dalam melakukan tugasnya tersebut. Kegagalan eksekusi Kevin Dix tersebut tanpa sadar membuat arah pertandingan menjadi berubah ke kubu Australia. Hampir semua pemain tim nasional Indonesia setelah momen tersebut menjadi kehilangan fokus dan juga kurang komunikasi satu sama lain, dan juga antar lini tercipta gap yang sangat jauh. Bahkan bisa dibilang formasi awal yang dimainkan Patrick Kluivert di laga tersebut menjadi berantakan. Dan Australia pun dengan mudah memanfaatkan momen kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain tim nasional Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Australia berhasil 3 kali menjebol gawang Martin Paes hanya di babak pertama. Di antaranya di menit ke-18. 20 dan juga 34. Dan 2 gol lagi tercipta di babak kedua, yaitu di menit ke-61 dan juga 90. Sedangkan gol satu-satunya yang diciptakan tim nasional Indonesia diciptakan oleh striker baru yang baru saja dinaturalisasi, yaitu Ole Roumanie. Kekalahan telak 5-1 dari tuan rumah Australia sepertinya menjadi pukulan telak bagi Patrick Kluivert dan juga jajaran kepelatihannya yang sangat gemuk di tim nasional Indonesia. Mimin pikir tadinya Patrick Kluivert akan memainkan setidaknya 3 dari 4 pemain naturalisasi baru secara bersamaan. Namun kenyataannya sangat berbeda. Malah Joey Pelupesi yang sejatinya menurut Mimin menjadi tandem ideal di lini tengah bersama Tom Hai malah di bangku cadangkan. Di samping hal tersebut, hampir semua pemain tim nasional Indonesia mengalami off day di pertandingan melawan Australia kali ini. Masa transisi dari Sintayong menuju ke Patrick Kluivert dan juga pemahaman taktik yang berbeda dari Patrick Kluivert dan juga Sintayong, Mimin pikir berpengaruh besar terhadap kekalahan telak yang diderita tim nasional Indonesia dari tuan rumah Australia. Jika kita melihat dari sudut pandang tersebut, kekalahan telak dari tuan rumah Australia menjadi wajar, mengingat para pemain tim nasional Indonesia baru berkumpul jelang beberapa hari sebelum pertandingan dan tanpa sekalipun laga uji coba. Mungkin hal itu jugalah yang menjadi faktor penyebab bahwa strategi Patrick Kluivert di pertandingan melawan Australia tidak berjalan dengan baik. Malah terkesan tim nasional Indonesia tidak menggunakan taktik yang jelas di laga tersebut. Namun di balik kekalahan tersebut ada beberapa pemain yang wajib diturunkan di pertandingan selanjutnya. Yang pertama adalah Ole Roumanie.
Oli Rumeni di samping menciptakan gol satu-satunya bagi tim nasional Indonesia, ia telah menunjukkan bagaimana kerja kerasnya di lapangan dalam memenangkan bola. Kemudian ada Eliano Reinders dan juga Ramadan Sananta di lini depan. Untuk lini belakang, Rizky Ridho menjadi pemain yang wajib ada di barisan pertahanan. Kekalahan telak melawan tuan rumah Australia di laga debutnya menangani tim nasional Indonesia, Mimin pikir masih bisa ditoleransi. Mengingat Patrick Kluivert belum pernah tahu bagaimana formasi yang pas untuk tim nasional Indonesia. Namun ketika melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti, Patrick Kluivert harus wajib meraih kemenangan apapun alasannya. Jika tidak, maka patut ditanyakan mengapa PSSI memilih seorang Patrick Kluivert untuk menggantikan seorang Sintayong yang jelas-jelas memberikan dampak positif bagi tim nasional Indonesia. Bagaimana menurut kalian football lovers? Akankah Patrick Kluivert berhasil mengantarkan tim nasional Garuda menuju putaran final Piala Dunia? Atau malah membuat peluang skuad Garuda menuju Piala Dunia semakin menipis? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.